Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan memuji Tuhan dari nomor 49 ayat yang ke-6. Tung aha ulaning dengan niroham silehonon nami bainlas niroham dang seredang perak dang pinang ido ai rohana ia sambing dolomo. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan renungan hari ini didasarkan pada Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 bagian penting yang harus kita mengerti dan pahami dari bagian firman ini. Yang pertama tentang apa yang disebut sebagai berbahagia. Yang kedua, apa yang disebut sebagai suci hati. Dan yang ketiga, apa yang disebut sebagai akan melihat Allah. Yang dimaksud dengan berbahagia adalah merupakan gambaran keadaan hati manusia dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan bersukacita. Menurut konsep dunia, ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar kebahagiaan. Misalnya harta, misalnya situasi, misalnya ketersediaan makanan, dan lain sebagainya. Namun, berbahagia menurut konsep firman Tuhan merupakan hal yang berbeda. Bagian kedua penjelasan tentang suci hati. Suci hati menggambarkan sebuah kualitas hati seseorang, di mana seseorang memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang rela, dan hati yang murni. Suci hati pada umumnya jauh dari dendam ataupun kepahitan. Berikutnya penjelasan tentang akan melihat Allah. Kalau disebut melihat Allah, berarti seseorang dapat bertemu dengan Allah dan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini bagian dari khotbah pengajaran yang disampaikan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus menggabungkan ketiga bagian itu dengan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melalui pengajarannya, Tuhan Yesus hendak menawarkan 2 kebaikan. Pertama, tawaran kebahagiaan. Yang kedua, tawaran tentang akan melihat Allah. Kedua hal tersebut akan bisa dicapai apabila seseorang memiliki suci hati atau hati yang suci. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dapat mengubah hati manusia menjadi hati yang suci? Nah, disinilah penekanan yang utama yang sangat penting bagi kita. Ingatlah, seorang manusia tidak akan bisa suci hatinya kalau dari dirinya sendiri. Lalu bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang suci? Hanya satu kunci agar kita bisa memiliki hati yang suci, yaitu dengan cara menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Penerimaan kita kepada Tuhan Yesus, itulah sesungguhnya yang mengubahkan kehidupan kita, yang mengubahkan hati
dan pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Juga tidak sulit bagi kita untuk dapat melihat Allah di tempat yang kekal itu nanti. Asal kita melakukan hal yang sangat penting ini, yaitu menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Saya berharap saudara dan saya, kita sama-sama teguh di dalam penerimaan kita kepada Tuhan Yesus, agar kebahagiaan yang dari Allah selalu melingkupi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau sudah memberikan hidup dan kesempatan kepada kami, agar kami tetap teguh di dalam iman kami, menerima Engkau, ya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.